Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Berjumpa kembali dengan Umi. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian diberikan kesehatan ya, sehingga kalian dapat belajar dengan baik dan menyimak semua video-video pembelajaran yang Umi berikan ini. Nah, anak-anak kita memasuki pelajaran yang ke-9 ya, yaitu mari melaksanakan sholat. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang perilaku terpuji. Nah, sekarang kita memasuki pelajaran yang ke-9 ya, dengan materi ya keutamaan sholat. Kita akan melakukan 3 sesi ya, yaitu sesi pertama kita akan membahas materi tentang keutamaan sholat. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian dapat memahami makna keutamaan sholat. Kemudian kompetensi dasarnya itu memahami makna ibadah sholat, kemudian menunjukkan contoh makna ibadah sholat, menceritakan pengalaman melaksanakan sholat di rumah, masjid, dan lingkungan sekitar rumah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasa kita berdoa belajar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita harus lebih mengetahui terlebih dahulu mengapa kita semua harus sholat. Nah, jadi sholat ini anak-anak wajib ya dikerjakan oleh umat Islam karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat ini juga wujud dari penyerahan diri ya dari makhluk ke sang penciptanya. Nah, wujud dari penyerahan diri itu dilakukan dengan sholat. Nah, adapun keutamaan sholat itu banyak sekali anak-anak. Yang pertama, sholat merupakan rukun Islam. Yang kedua, setelah syahadatain. Kemudian sholat diwajibkan atas umat Islam yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, sholat merupakan amalan atau perbuatan yang pertama kali yang akan ditanyai pada kiamat nanti. Apabila sholatnya baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Tetapi apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Ya, hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, hendaknya kita jangan sampai rusak dan rugi. Ya. Sholat ini juga merupakan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian beliau Rasulullah SAW menjawab, sholat pada waktunya. Lalu apalagi, tanyaku. Beliau pun menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Kemudian apalagi, tanya aku. Lebih lanjut beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anak-anak, betapa wajibnya sholat itu jadi pertama kali disebutkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, anak-anak, sholat juga dapat menghapus semua kesalahan dan menghilangkan keburukan. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari? Apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran atau daki yang tersisa padanya? Para sahabat menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran padanya. Lalu beliau bersabda, seperti itu pula dengan sholat 5 waktu. Dengannya Allah akan menghapus semua kesalahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian sholat juga dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi,
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, anak-anak, ketika kita melaksanakan sholat itu harus benar-benar dengan kesungguhan sehingga perbuatan keji dan munkarnya itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau kita melakukan sholat itu hanya sekedar kewajiban saja, ya, nah itu tidak akan terlaksana seperti itu. Nah, kemudian orang yang khusyuk dalam sholatnya, maka dia akan mewarisi surga Firdaus. Masya Allah anak-anak ya, siapa yang tidak ingin masuk surga? Umi rasa setiap manusia bercita-cita ingin masuk surga. Kemudian keutamaan sholat lainnya adalah sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah yang pertama, sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Kemudian yang kedua, sholat diwajibkan atas umat muslim muslimah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali yang akan ditanyai hari kiamat nanti. Kemudian yang keempat, sholat termasuk amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga dapat menghapus kesalahan dan menghilangkan keburukan. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat orang yang khusyuk dalam sholatnya, maka dia akan mewarisi surga Firdaus. Nah, yang terakhir, sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang anak-anak, kita akhiri dengan tugas ya. Kalian silahkan kalian kerjakan tugas latihan ya. Berikut ini silahkan kalian kerjakan pilihan ganda, isian, dan kemudian esai. Cukup kalian pilih salah satu dan kalian langsung diisi di lembar kerja kalian ya, lembar kerja siswa yang nanti Umi bagikan kepada kalian. Nah, anak-anak, kita tak lupa ucapkan ya alhamdulillah. Kemudian Umi akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.